Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Halo anak-anakku, kelas 12. Bertemu dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan bersama Bu Prami. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan bahan hewani bagian yang kedua. Jadi ini lanjutan dari pertemuan kita minggu lalu. Nah, minggu lalu sudah dibahas tentang produk makanan khas daerah yang berasal dari bahan hewani, seperti contohnya ini ya, sudah kalian ketahui. Kemudian juga membahas produk makanan khas daerah dari bahan nabati, seperti ini. Lanjut. Nah, sekarang pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan bahan hewani. Ibu berikan contoh gambarnya seperti begini. Ya, jadi supaya kalian ada ide bagaimana sih modifikasi dari makanan khas daerah. Jadi bukan hanya dari segi rasa, bentuk, juga dari penampilannya. Nah, seperti ini nak ya. Nah, apakah itu modifikasi? Jadi modifikasi pangan khas daerah adalah cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa meninggalkan bentuk dan rasa aslinya serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Ya. Nah, tujuan modifikasi makanan khas daerah itu dapat memberikan variasi rasa. Misalnya rasanya awalnya hanya manis. Ya, jadi segmentasi pasar itu ingin rasa yang berbeda, bukan hanya manis ya. Jadi bisa ditambahkan mungkin dengan asin. Nah, jadi ada variasinya. Kemudian memberikan variasi bentuk. Bentuknya awalnya sederhana, misalnya seperti nasi goreng hanya ditempatkan dalam piring biasa saja, seperti nasi biasa. Nah, kalau misalnya bentuknya diubah dengan bentuk mangkok, kemudian diisi hiasan atau garnish, nah itu akan lebih menarik konsumen. Kemudian memperpanjang usia produk agar lebih awet. Jadi mungkin ini dalam pengolahannya ya berbeda dari aslinya. Mungkin aslinya perlu pemasakan dalam waktu kurang lebih 5 jam. Kemudian kalau dimodif mungkin lebih diperpanjang waktu pemasakannya sehingga menghasilkan makanan yang lebih awet. Terus meningkatkan tingkat higien dari produk. Maksudnya di sini adalah bisa dilihat dari pengemasan. Mungkin awalnya hanya dibungkus daun dan setengah mungkin ya, jadi kelihatan produknya sehingga tidak higienis. Nah, kalau misalnya pengemasannya lebih menarik lagi, dibuatkan kemasan yang tertutup tapi diisi hiasan, mungkin dapat lebih menarik lagi. Nah, seperti itu beberapa tujuan modifikasi makanan khas daerah. Nah, bisa dilihat di sini di riset pasar ya. Jadi membutuhkan makanan yang awet, kemudian higienis, ingin variasi rasa, variasi bentuk, dan lain-lain. Sehingga di pengembangan produknya itu ada modifikasi, sehingga dihasilkanlah suatu proses yang juga dimodif. Dan pada distribusi atau pemasaran juga bisa dimodifikasi, misalnya pada promosi, pada pemasaran. Awalnya promosinya cuma langsung ya door to door dari pintu ke pintu. Nah, kalau misalnya online mungkin bisa menarik lebih banyak konsumen lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Jadi, perlu perencanaan yang matang untuk melakukan suatu usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati maupun hewani ini. Kenapa? Jadi begini, untuk memodifikasi suatu makanan itu tidak boleh asal-asalan. Misalnya, ya, seperti tadi Ibu sampaikan, misalnya pasar tidak mau makanannya, atau jangan dulu pasar ya. Jadi mungkin kita ya tidak mau suatu makanan itu hanya rasanya manis saja. Jadi kita tambahkan yang asin. Misalnya tepon itu kan cuma diisi gula merah di dalamnya. Nah, itu kan manis saja dominan. Nah, sekarang diisi parutan keju, jadi ada rasa asin dan manis. Tapi apakah pasar akan menerima? Kita kan belum tahu. Makanya kita perlu perencanaan.
Nah, sekarang Ibu akan adopsi ya, design thinking untuk memecahkan masalah. Jadi kita menggunakan design thinking. Apa sih itu design thinking? Ya, jadi design thinking itu ya dalam pengertian yang paling sederhana adalah proses menciptakan ide-ide baru dan inovatif yang dapat memecahkan suatu masalah. Nah, jadi ada beberapa tahapan ya. Di sini ada 5 tahapan. Jadi ini ketutup Ibu ini di sini. Ya, jadi pertama ada empathize, kemudian ada define, ada ideate, ada prototype dan test yang terakhir. Kita lihat. Jadi empathize atau empati itu apa sih? Jadi kita harus mendapatkan pemahaman empati tentang suatu masalah yang kita coba untuk selesaikan. Jadi mungkin kita bisa melihat dari segmen pasar. Ya, kita bisa melakukan wawancara mungkin, atau kalau dalam keadaan seperti ini kan tidak mungkin melakukan wawancara langsung ya, mungkin lewat kuesioner. Atau mungkin melihat berdasarkan daya dukung dari lingkungan. Jadi misalkan bahan baku untuk membuat suatu produk itu sulit didapatkan, maka bagaimana sih cara pemecahan kita? Ya. Kemudian yang kedua define, menetapkan. Setelah didapatkan informasi dari empathize itu, maka itu akan dianalisis dan kita sintesis permasalahan apa sih yang dihadapi customer sehingga kita akan mendapatkan solusinya. Kita mencari solusinya. Seperti ini. Misalnya user customer ini pekerja mahasiswa membutuhkan jarak yang lebih dekat untuk ke sumber bahan pangannya, harga yang terjangkau, makanan sehat, camilan unik praktis dan banyak yang menjual. Seperti itu. Nah, bagaimana sekarang solusinya? Itu di-define. Kemudian, setelah define kita mendapatkan ide, kita harus mencari ide. Ya, ini paling tidak beberapa ide ya. Jadi kalau satu ide tidak diterima, kita bisa menggunakan ide yang lainnya. Ya. Kemudian setelah ide ya, atau bertukar pikiran atau ide, itu ada prototype atau membuat produk. Nah, setelah mendapatkan ide, kita membuat suatu produknya. Kita buat produknya atau prototype-nya mungkin di sini berupa resep. Nah, yang terakhir itu kita tes, kita uji apakah memang benar-benar layak nggak produk itu. Misalnya apakah produk itu bisa merusak nggak dari produk aslinya. Nah, itu bahaya kalau sampai merusak. Makanya kita perlu masukan, perlu saran, perlu kritikan dari orang-orang. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kritikan, kita harus mengulang lagi. Kita harus mengambil ide yang lain lagi. Makanya perlu banyak ide. Nah, itu 5 tahapan dari design thinking. Nah, bagaimana sampai di sini Ibu harapkan design thinking ini bisa kalian pergunakan untuk memodifikasi makanan khas daerah. Ya, jadi Ibu harap kalian memikirkan dulu bukan makanan seperti tadi ya, tahapan tadi ada tahapan empathize, kalian mencari dulu informasi ya, makanan bagaimana sih yang memang menjadi permasalahan itu, kemudian di-define, ditetapkan, kemudian cari beberapa ide, buat prototipe-nya, buat resep, kemudian baru dites. Nah, sampai di situ dulu pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Ibu tutup dengan Pram Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, rahayu, dan sampai jumpa.